Baik adik-adik, jadi selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang teknik penyusunan laporan magang 1. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang masih stay di room kita, di Zoom kita ini. Dan ini adalah materi yang sangat penting, karena setelah adik-adik melaksanakan magang itu, adik-adik tidak langsung selesai magang selama 6 hari, tetapi setelah selesai 6 hari, adik-adik akan dibimbing untuk menyusun laporan. Nah, bagaimana menyusun laporan? Nah, di hadapan adik-adik, di kamera adik-adik telah tampil pemateri kita, Ibu Maria Nurlela SSMPD. Beliau adalah salah satu dosen di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian dia juga menjabat sebagai wakil dekan 1 bidang akademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, adik-adik sekalian, untuk mengefisienkan waktu, jadi saya mohon adik-adik tetap fokus ya, karena ini materi sangat penting supaya adik-adik bisa menyusun laporan dengan baik. Baik, waktu terlepas saya silakan Bu. Terima kasih Pak Didin selaku moderator hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah sesiang ini masih kita tetap stay di sini untuk mengikuti pembekalan program magang 1 khususnya dari beberapa materi-materi yang sebelumnya. Saya pikir ini sudah tiba pada materi untuk teknik penyusunan laporan magang, karena pelaksanaan magang seperti yang diutarakan oleh pemateri sebelumnya bahwa harus ada laporan terakhir yang akan distorkan ke pihak panitia maupun lewat dosen pembimbing lapangannya nanti. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja untuk materi teknik penyusunan laporan. Nah, penyusunan laporan untuk peserta magang 1 ini itu diwajibkan dengan cara yaitu berkonsultasi dengan dosen pembimbing magang, baik itu secara online maupun secara offline. Itu wajib. Karena kenapa? Mahasiswa tidak bisa membuat laporan jika tidak dikomunikasikan, karena semua pembimbing lah yang lebih paham bagaimana bentuk laporannya. Walaupun nanti item-item yang ada dalam laporan itu tetap akan saya jelaskan di sini. Yang kedua, dalam penyusunan laporan dibimbing dan disetujui oleh DPM dan Kepala Sekolah Mitra. Karena mahasiswa ini pelaksanaannya di sekolah tetap harus diketahui oleh pihak sekolah. Olehnya itu, apapun yang Anda laporkan, apapun yang Anda susun dalam sebuah laporan itu harus memang diketahui oleh Kepala Sekolah Mitra kita, di mana mahasiswa melaksanakan program magang 1. Kemudian mengumpulkan laporan magang sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, pengumpulan laporan magang juga ini bisa kalau yang lalu itu 2 minggu setelah selesainya Anda melaksanakan magang di sekolah itu, maka Anda harus melaporkan memberikan laporan kepada dosen pembimbing. Nah, pada saat pelaporan ini sekarang karena zamannya pandemi, kita tidak bisa langsung offline, tidak bisa draftnya. Bisa saja kalau ada mahasiswa yang tidak memungkinkan untuk datang menyetorkan laporan, maka boleh secara online kepada dosen pembimbing, ya. Jadi di PDF-kan semua laporannya, kemudian dikirim kepada dosen pembimbing. Baik, next. Nah, unsur apa saja yang akan dinilai dalam laporan magang 1? Itu yang pertama adalah tata tulis dan sistematika penulisan. Nah, berbicara tata tulis ini ada aturan bagaimana kita melaksanakan penulisan dengan etika penulisan yang baik, ya. Ada tata tulis, ada kalau diharuskan di situ menggunakan huruf Times New Roman yang harus, tidak boleh kita langgar itu. Kemudian yang kedua, margin dari penulisan, kertas apa yang harus digunakan itu juga harus ditetapkan, walaupun nantinya itu secara online, karena laporannya itu secara online katanya tidak bermasalah, tidak, tetapi akan dilihat tata tulisnya seperti apa, keindahannya, estetika dari sebuah tulisan itu juga pasti akan dilihat. Kemudian sistematika penulisan.
Nah, nanti di slide-slide berikutnya akan saya paparkan untuk sistematika penulisan seperti apa yang ada dalam. Kemudian kesesuaian laporan dengan hasil pengamatan. Karena nantinya laporan yang Anda berikan itu berdasarkan hasil pengamatan, berdasarkan instrumen yang Anda dapatkan nanti untuk melakukan observasi di mana lokasi Anda berada. Kemudian kelengkapan laporan. Nah, nanti di slide berikutnya akan ada apa saja yang harus kita lengkapi, seperti apa bentuk laporannya. Ya. Baik, format penulisan laporan magang 1. Ada 3 bagian dalam sebuah bentuk pelaporan yang harus diikuti. Khususnya untuk magang 1 ini, ada yang namanya bagian awal. Ya, sesuai juga dengan konvensi naskah, sebenarnya setiap tulisan ilmiah, setiap tulisan yang resmi, yang formal itu ada bagian awalnya, kemudian ada bagian isi dan bagian penutup. Nah, apa saja yang harus Anda tuliskan ketika di bagian awal? Sebuah tulisan harus memiliki sampul. Tidak mungkin kalau tidak ada sampulnya. Ya. Kemudian mengapa harus ada halaman pengesahan? Ya karena tadi itu sekolah harus mengetahui dan dosen pembimbing harus bertanda tangan mengesahkan apa yang sudah Anda laksanakan di lapangan. Kemudian abstrak. Lalu ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, ya. Daftar tabel ini jika ada. Jika Anda menuliskan di dalam laporan itu tabel, membuat tabel di dalamnya, maka memang harus dibuatkan daftar tabel. Kemudian daftar gambar. Dan yang terakhir itu untuk bagian awal adalah daftar lampiran. Ya. Kemudian bagian B ada bagian isi. Bagian isi ini terdiri atas yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 pelaksanaan program magang, dan bab 3 adalah simpulan dan saran. Kemudian di bagian C, di bagian penutup itu ada lampiran, ya, ada lampiran. Nah, ini lampiran-lampiran yang harus memang baik itu dokumentasi dan lain sebagainya itu harus memang kita berikan ya. Baik, ini adalah contoh bagaimana halaman sampul untuk laporan magang 1. Di situ di sampulnya itu yang pertama di bawah logo. Logo ini harus di tengah-tengah kertas, ya. Di bawah itu ada tulisan laporan individu karena memang pelaksanaan program magang 1 itu tidak lagi secara berkelompok tetapi secara individu, maka laporannya pun harus secara individu. Karena pengamatan masing-masing itu bisa jadi akan berbeda di setiap sekolah maupun masing-masing mahasiswa mengamatinya secara berbeda-beda. Maka laporannya laporan individu. Kemudian ada di situ ya yang harus dipatuhi, ada nama mahasiswa, ada NIM-nya, kemudian nama program studinya, program studi apa, itu salah satu contohnya adalah program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kemudian nama fakultas, kemudian universitas, kota di mana Anda berada, kemudian tahun. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah, seperti yang saya katakan tadi adalah logo UM Buton itu berada di tengah-tengah kertas. Ukuran logonya itu 5 x 5 cm. Untuk ukuran dalam kertas. Kemudian jenis huruf dan angka yang akan Anda gunakan sampai dengan konsistennya kita, sampai dengan isi laporan, sampai dengan daftar pustaka dan semuanya, isinya itu harus menggunakan Times New Roman yang 12, font 12, ya. Jarak baris yang berurutan di sampul khususnya itu adalah 1 spasi. Contohnya itu ada di atas antara NIM, antara nama mahasiswa dan NIM-nya itu harus menggunakan spasi 1. Kemudian program studi sampai dengan 2020 tahun itu harus menggunakan spasi 1. Kemudian perhatikan penggunaan huruf kapital dan huruf kecil pada setiap tulisan. Ini di halaman sampul ada yang menggunakan huruf kapital, tetapi ada juga yang menggunakan huruf kecil. Ya, khususnya itu diajukan untuk apa? Tujuan dari pembuatan laporan ini. Nah, berikutnya adalah contoh halaman pengesahan laporan magang. Di sini tertera ada di sekolah magang 1, kemudian di sekolahnya saya kasih titik 3, maksudnya adalah lokasi di mana Anda berada. Jadi dituliskan langsung lokasi sekolah di mana Anda melaksanakan magang 1.
Kemudian huruf yang digunakan itu tetap, seperti yang saya katakan tadi, semua harus menggunakan huruf yang memang sudah ditentukan. Kalau tafsir Roman, dan harus konsisten dengan penggunaan huruf dan angka. Besar hurufnya juga demikian, ya. Kemudian spasi antara tulisan berurutan adalah spasi 1, masih sama dengan ini. Nah, di sini item yang harus diperhatikan adalah telah disetujui, telah diperiksa dan disetujui oleh, yang pertama itu adalah pembimbingnya, pembimbing magang satunya, kemudian kepala sekolah, ya. Trial. Trial.
kemudian di bab 2 pelaksanaan program magang. Nah, item yang harus Anda tuliskan di bab 2 nanti adalah karakteristik sekolah mitra. Terkait profil sekolah mitra, visi dan misi, tugas dan wewenang pejabat struktur sekolah. Biasanya itu ada dalam gambar struktur di sebuah sekolah. Biasanya ada. Makanya kita harus tetap berkoordinasi dengan pihak sekolah, apalagi magang 1 memang kultur sekolah yang akan diobservasi. Ya. Kemudian bagian B, laporan hasil pengamatan. Kegiatan akademik di sekolah mitra, bagaimana kemudian pengembangan disesuaikan dengan rambu-rambu pengamatan kegiatan program magang. Nanti ini semua ada dalam instrumen yang akan Anda bawa untuk pengamatan di lapangan. Kemudian yang ketiga, kegiatan non-akademik persekolahan ya di sekolah mitra. Nah, ini dikembangkan sesuai kegiatan persekolahan di sekolah mitra. Bagaimana kemudian kegiatan non akademik, ada olahraga, ada pengajian atau ada pramuka dan lain sebagainya. Tapi mungkin karena ini masa pandemi, segala sesuatunya dikembalikan, apapun yang Anda amati, ada yang ada di sekolah itulah yang Anda laporkan. Ya, itu. Next. Kemudian bab 3 adalah simpulan dan saran. Ini seperti biasa, seperti makalah juga kan ada simpulan, ada saran yang akan kita berikan, baik itu secara individu maupun secara umum untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Nah, ada di bagian next. Nah, di lampiran, di bagian terakhir, di bagian penutup ada lampiran. Untuk program magang ini, bagaimana dokumen hasil pengamatan. Jadi apapun yang Anda tuliskan di pengamatan itu tetap dilampirkan. Kemudian dokumentasi lapangan selama kegiatan berlangsung. Jika Anda ke sekolah, bertemu kepala sekolah, kemudian melaksanakan pengamatan, kalau ada sekolah yang mengizinkan kita masuk di sekolah itu, kemudian didampingi oleh kepala sekolah untuk pengambilan gambar dan lain sebagainya, itu semua harus didokumentasi dan dilampirkan sebagai pelaksanaan kegiatan selama Anda melaksanakan program magang. Ya, saya kira itu beberapa item yang sudah mengenai teknik pelaporan, penulisan laporan untuk magang 1. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Ya, demikianlah tadi apa di materi yang disampaikan oleh Ibu Mariam Nurli tadi. Sangat menarik sekali materinya, jadi saya sedikit melengkapkan. Jadi ada 3 bagian tadi yang sangat penting untuk ada diperhatikan, bahwa bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Nah, bagi adik-adik yang tidak sempat mencatat materi tadi, materinya akan saya share, apakah di grup ini atau melalui Zoom atau grup WA, ya saya akan share. Jadi nanti ada perhatikan apa-apa yang harus, rambu-rambu apa yang harus saat menulis laporannya. Nah, dengan berakhirnya materi tadi, karena waktu juga sangat terbatas, maka untuk materi ini saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya untuk materi selanjutnya, adik-adik sekalian tolong perhatikan bahwa materi selanjutnya itu adik-adik akan dibagi ke prodinya masing-masing. Jadi saya ulang, adik-adik akan dibagi ke prodinya masing-masing. Jadi nama di Zoom-nya, di HP-nya masing-masing atau di laptopnya tolong di-rename atau diganti namanya, ya. Formatnya itu prodi kemudian namanya, ya. Jadi sekali lagi, nama di Zoom, nama di HP-nya masing-masing atau di laptopnya diganti prodi kemudian namanya, agar memudahkan tim IT kampus untuk menggiring adik-adik, membawa adik-adik ke prodi masing-masing, ya. Demikian dari saya. Kita istirahat dulu, nanti jam kemudian bagi adik-adik yang tidak sempat Zoom, adik-adik bisa live di YouTube, ya. YouTube live yang di YouTube bisa juga bergabung di Zoom, ya. Oke. Yang bisa di YouTube bisa juga di Zoom, ya. Oke. Adik-adik boleh istirahatkan HP-nya, istirahat sejenak. Kita lanjut jam 13.30, ya, 1:30. Jadi silakan istirahat dulu, istirahat, makan, kemudian kita gabung lagi jam 13.30. Jadi adik-adik mohon tepat waktu, ya. Mohon tepat waktu agar prodi-prodi tidak menunggu kalian berkumpul semua. Yang belum sempat bergabung, boleh bergabung 1 HP atau 1 laptop 2 orang atau lebih boleh, ya.
Jadi sekali lagi adik-adik kalian materi sangat penting, adik-adik sangat akan digiring, akan dibawa ke prodi masing-masing, jadi tulis namanya, prodi, kemudian nama. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, Dina Adri, terima kasih.